Dan saya Syukur Mansa. Dan saya Abdul Aziz. Oke, dan di video kali ini kami akan membahas tentang replika sabana dalam bentuk terarium. Lanjut kita ke pembahasannya. Oke, sabana merupakan sebuah hamparan padang rumput yang didominasikan semak penduduk. Dan sabana juga terdapat pohon dan beberapa jenis pohon yang menyebar secara menyebar. Sabana memiliki curah hujan yang cukup rendah serta memiliki iklim yang sangat berubah-ubah tergantung pada musimnya. Iklim pada sabana tidak cukup kering untuk dikatakan gurun dan tidak cukup basah untuk dikatakan hujan. Sabana umumnya terbentuk di antara daerah subtropis dan tropis karena rendahnya intensitas curah hujan. Sabana terluas di dunia terdapat di Afrika dan Australia. Di Indonesia, sabana dapat kita temukan di wilayah Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ekosistem sabana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan ekosistem yang lain. Karakteristik sabana adalah sebagai berikut. Apa saja sih karakteristik yang terdapat pada sabana? Mari kita lanjut pembahasannya yang akan dibahas oleh saudara Abdul Aziz. Karakteristik ekosistem sabana adalah berada di antara daerah beriklim tropis dan subtropis. Curah hujan rendah dan karakteristik ekosistem sabana adalah berada di antara daerah beriklim tropis dan subtropis. Curah hujan rendah dan iklim tidak teratur. Curah hujan pada sabana hanya 90 sampai 150 cm atau tahun. Memiliki dua musim, yaitu musim kering dan musim basah. Bersuhu panas sepanjang tahun. Apakah ciri-ciri savana? Kita langsung ke pembahasannya yang akan dibahas oleh Syukur Firmansyah. Ciri-cirinya yang terdapat di hutan sabana yaitu ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, hutan sabana hanya terdapat di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis. Yang kedua, terdapat dua musim yang saling bertolak belakang dan musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Yang ketiga, hutan sabana floranya didominasi rerumputan. Dan yang keempat, hewan yang tinggal di sabana mampu menghemat konsumsi air dan suhu udaranya cenderung panas sepanjang tahun. Memiliki resapan air atau bisa disebut dengan porositas dan pengairan atau bisa disebut dengan dryness yang cukup baik. Dan hutan sabana mampu berubah menjadi berbagai bentuk. Dalam hutan sabana terdapat keberagaman flora dan fauna yang akan dijelaskan oleh Miftahul Rahman. Flora dan fauna. Beberapa flora dan fauna di bioma sabana, yakni flora jenis pohon yang tumbuh di sabana adalah akasia dan palem. Meski begitu, pohon ini tidak tumbuh rapat, melainkan tumbuh menyebar secara jarak, berselang-seling, dan tidak beraturan. Sebagian besar sabana hanya ditumbuhi rerumputan karena curah hujannya yang sedikit. Kondisi ini menyebabkan rumput sebagai satu-satunya jenis tumbuhan yang mudah beradaptasi karena tidak membutuhkan curah hujan yang banyak. Faunanya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafaru Beno. Fauna-fauna yang mampu bertahan hidup di alam sabana merupakan fauna yang memiliki ciri khas tertentu. Biasanya, fauna tersebut memiliki daya tahan untuk hidup di padang rumput sabana yang kering. Di antaranya terdapat beberapa hewan antara lain seperti wildebeest, anjing liar, kuda nil, badak, jerapah, dan masih banyak hewan lainnya. Seperti yang kita lihat saat ini, terdapat jerapah. Jerapah merupakan hewan yang mampu bertahan hidup di alam sabana karena hewan ini berhasil beradaptasi tanpa adanya curah hujan yang tinggi.
Ya, cukup sekian pembahasan replika hutan sabana yang terdapat di terarium. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.